Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jan Latif dari kelas FM 20A Universitas Buana Perjuangan. Di sini saya ingin mempresentasikan manajemen sebagai suatu sistem dan penggolongan suatu perusahaan. Budaya perusahaan atau korporat. Budaya korporat adalah suatu pedoman bersama dalam berperilaku untuk memecahkan masalah-masalah korporat dan merupakan seperangkat sistem nilai, keyakinan, dan norma-norma. Korporat yang sukses berhasil mampu mengelola budaya baru seperti yang pertama, memperhatikan kebutuhan rohani karyawan, tidak hanya jasmani. Yang kedua, lebih banyak kerja akal pikiran daripada kerja fisik. Yang ketiga, tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitas tinggi. Keempat, manajer memberikan konsultasi bukan perintah. Dan kelima, kompetensi keterampilan manajemen dan bukan teknologi. 8 nilai primer atau asas budaya baru. Yang pertama ada asas tujuan, asas konsensus, asas keunggulan, asas presentasi, asas empiris, asas kesatuan, asas keakraban, asas integritas. Budaya korporat yang kuat akan berpengaruh terhadap efektivitas karena yang pertama, para karyawan loyal, kedua, nilai budaya menjadi pedoman perilaku, ketiga, berpartisipasi dalam bentuk konsensus, pengakuan, dan menghormati status sebagai karyawan. Keempat, orientasi karyawan pada misi, visi, dan tujuan perusahaan. Kelima, karyawan paham apa yang boleh dan tidak dilakukan. Keenam, karyawan saling mendukung, membantu. Ketujuh, karyawan merasa dihargai. Kedelapan, adanya kebersamaan dan saling pengertian. Kesembilan, budaya korporat sesuai dengan strategi korporat. Produktivitas dan efisiensi. Yang pertama, laba meningkat. Kedua, harga pokok turun. Ketiga, hasil produksi mudah tersebar. Keempat, harga jual dapat diturunkan. Kelima, banyak pembeli karena murah. Keenam, kompetitif. Ketujuh, efisiensi waktu. 3. Manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Sistem, kumpulan bagian-bagian yang berhubung dan membentuk kesatuan kompleks dan masing-masing bagian bekerja sama, bebas dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Tanda-tanda sistem. Yang pertama, orientasi atas sasaran berupa tingkah laku terarah, kesatuan dan kebersamaan, keterbukaan dapat ditransformasikan, sifat ketergantungan antar bagian, mekanisme pengawasan. 4. Penggolongan perusahaan. Pertama, berdasarkan kriteria faedah. Faedah elementer, ekstraktif, agraris, faedah bentuk, industri atau kerajinan, faedah tempat dan waktu, perusahaan dagang, perusahaan pengangkutan, perusahaan pergudangan, faedah jasa terhadap perusahaan lain, perusahaan perbankan, perusahaan asuransi. Usaha perorangan adalah usaha yang tanggung jawab pada pribadi seorang. Usaha persekutuan adalah kerjasama antara beberapa orang. Firma adalah bentuk khusus usaha persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. CV persekutuan adalah persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu. PT adalah perbadan hukum. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang keanggotanya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan. Yayasan adalah suatu jumlah modal yang disendirikan dan berstatus badan hukum. Perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya mohon maaf jika tutur kata saya ada banyak salahnya. Terima kasih.